Pernah kepikiran nggak sih, batu yang tiap hari kita lewatin itu sebenarnya nyimpen cerita apa? Nah, hari ini kita bakal buka-bukaan album foto bumi buat ngintip kehidupan rahasia bebatuan di sekitar kita. Benar banget. Tiap batu yang pernah kamu lihat atau pegang itu punya kisah epiknya sendiri. Cerita tentang kelahiran, kehancuran, terus lahir kembali. Jadi, udah siap jadi pendengar yang baik? Oke, kita buka halaman pertama album kita dengan foto yang luar biasa ini. Candi Borobudur yang megah. Bangunan ini tuh bukti nyata gimana batu bisa bercerita tentang peradaban. Tapi, jauh sebelum batu-batu ini dipahat, mereka punya ceritanya sendiri. Sebuah perjalanan jutaan tahun yang bakal kita bongkar hari ini. Yuk, kita mulai dari bab pertama di album kita. Di awal mula segalanya. Ini bagian yang paling dramatis. Sebuah kisah yang lahir dari api dan lahar. Ini dia awal dari semua batuan di planet kita. Nah, kenalan dulu sama mereka. Batuan beku, si batuan orisinal. Mereka ini lahir waktu magma pijar dari perut bumi atau lava dari gunung meletus mendingin dan jadi keras. Anggap aja ini foto-foto bayi planet kita. Bahan mentah buat semua jenis batuan yang bakal kita lihat nanti. Salah satu contoh yang paling kita kenal nih, granit. Tiap butiran kristal kinclong yang kamu lihat ini terbentuk pas magma mendinginnya pelan-pelan banget, ribuan tahun lamanya, jauh di dalam kerak bumi. Sebuah awal yang tenang buat perjalanan yang bakal panjang banget. Oke, kita balik ke halaman berikutnya. Setelah kelahiran yang penuh api, cerita batuan jadi makin rumit. Sekarang kita bakal lihat batuan sedimen yang bisa dibilang kayak buku clippingnya bumi, isinya potongan-potongan sejarah. Nah, beda sama batuan beku yang lahir dari panas, batuan sedimen ini justru terbentuk dari sisa-sisa. Sisa batuan lain, sisa tumbuhan, bahkan cangkang hewan purba. Semuanya numpuk lapis demi lapis. Kayak halaman di buku sejarah yang tebel banget. Prosesnya gimana? Simpelnya, ada 3 langkah utama. Pertama, pelapukan dan erosi. Terus, transportasi dan pengendapan. Dan terakhir, pemadatan dan sementasi. Yuk kita lihat satu persatu, seolah-olah kita lagi lihat foto-foto prosesnya. Oke, ini foto pertama dari prosesnya. Coba bayangin kekuatan alam yang nggak ada capeknya. Angin, hujan, es. Pelan-pelan ngerusak gunung-gunung besar. Proses yang namanya pelapukan ini mecah batu raksasa jadi butiran-butiran kecil kayak pasir dan kerikil. Selanjutnya, potongan-potongan kecil ini yang kita sebut sedimen dibawa sama sungai atau angin dan akhirnya ngendap di suatu tempat. Mereka numpuk di dasar danau, sungai, dan laut, ngebentuk lapisan-lapisan baru. Dan puncaknya, setelah jutaan tahun numpuk terus, berat dari lapisan-lapisan di atasnya itu bikin tekanan yang luar biasa besar. Tekanan ini kayak mesin pres raksasa, meres keluar semua air dan merekatkan butiran-butiran sedimen. Jadi deh batuan padat yang baru. Dan tada, ini dia hasilnya. Dinding batu ini bukan sekedar tumpukan batu loh. Ini tuh arsip geologis. Tiap lapisan, tiap warnanya, itu nyimpen petunjuk tentang dunia di zaman dulu. Bisa jadi dasar sungai purba atau lautan yang udah lama hilang. Siap buat bab ketiga? Nah, di sini ceritanya jadi intens banget. Kita bakal bahas batuan metamorf, batuan yang ngalamin makeover paling ekstrim dan dramatis yang bisa dibayangin. Kata kuncinya di sini satu, berubah. Batuan metamorf itu awalnya bisa jadi batuan beku, sedimen, atau bahkan batuan metamorf lain. Terus, jauh di dalam kerak bumi, dia kayak dipanggang sama panas yang dahsyat dan diremas sama tekanan super kuat sampai benar-benar berubah jadi sesuatu yang baru. Lihat deh, transformasi yang gila banget ini. Bayangin batu kapur yang biasa aja. Jenis batuan sedimen, kena panas dan tekanan hebat di perut bumi. Kristal-kristalnya dipaksa buat nyusun ulang diri mereka dan boom! Jadilah marmer yang indah dan elegan yang kita kenal. Ini benar-benar metamorfosis yang sempurna. Contoh keren lainnya itu batu sabak. Atau mungkin kita kenalnya batu tulis ya. Benda ini tuh dulunya batuan sedimen lunak yang disebut serpih. Di bawah tekanan, lapisan-lapisannya jadi padat dan keras. Makanya pas banget buat dijadiin papan tulis selama berabad-abad. Perubahan yang berguna banget kan? Oke, kita udah lihat semua foto di album kita. Kelahiran yang penuh api, sejarah yang berlapis-lapis, dan transformasi yang luar biasa. Sekarang, waktunya buat nyambungin semua titik dan lihat gambaran besarnya. Nah, ini dia inti dari semuanya. Nggak ada yang namanya titik akhir dalam cerita sebuah batu. Ini tuh siklus yang nggak pernah berhenti. Batuan beku bisa hancur jadi sedimen, batuan sedimen bisa berubah jadi metamorf, dan batuan metamorf bisa meleleh lagi jadi magma buat mulai semuanya dari awal.
Yuk, kita lihat langsung foto-foto dari siklus ini. Di sini, batuan beku kayak granit yang tadi kita lihat naik ke permukaan. Angin dan hujan mulai ngerusak dia, mecah dia jadi butiran-butiran pasir. Ini langkah pertamanya buat jadi batuan sedimen. Sekarang, bayangin batuan sedimen itu terkubur makin dalam dan makin dalam lagi. Panas dan tekanan mulai naik, memasak batuan itu dan mengubah strukturnya. Nah, disinilah dia memulai perjalanannya jadi batuan metamorf. Dan kalau batuan metamorf itu kedorong makin dalam lagi, suhunya bisa jadi panas banget, sampai akhirnya dia meleleh total, balik lagi jadi magma cair. Dari magma inilah batuan beku baru bakal lahir, dan siklusnya lanjut lagi, lingkaran kehidupan geologis. Terus, kenapa ini semua penting? Soalnya, siklus tanpa akhir inilah mesin yang ngebentuk dunia kita. Selama miliaran tahun, siklus inilah yang membangun benua, mengangkat gunung, dan bahkan bantu ngatur iklim. Ini tuh program daur ulang paling tua dan paling efisien di alam semesta. Jadi, kita udah sampai di halaman terakhir album foto kita hari ini. Tapi ceritanya nggak berhenti di sini. Lain kali, kamu lagi jalan-jalan terus nemu batu, coba deh berhenti sebentar. Pikirin perjalanannya yang luar biasa. Apa dia lahir dari gunung berapi? Apa dia pernah jadi bagian dari dasar laut purba? Kira-kira cerita apa ya yang bakal kamu bayangin?